Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Tolong Tuhan ajar kami untuk dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 5 Maret 2022, tertulis dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus selesai melakukan misinya di dunia ini, setelah Tuhan Yesus menggenapi rencananya melalui kedatangannya ke dunia ini, maka tibalah saatnya Tuhan Yesus kembali ke sorga di tempat kemuliaannya. Sebelum Yesus terangkat atau naik ke sorga, Yesus menyampaikan apa yang kita sebut amanat agung Tuhan Yesus, yang merupakan perintah kepada umat yang percaya kepadanya untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Artinya Yesus menghendaki setiap orang yang percaya menjadi saksinya, menjadi pekabar-pekabar Injil di tengah-tengah dunia ini, dan berbuat sesuatu bagi kemuliaan namanya, menjadikan dunia ini menjadi panggung kemuliaan Allah. Dengan kata lain, Tuhan tidak menginginkan orang Kristen itu yang hanya duduk di gereja, malas, pasif, tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Artinya kita harus pergi, kita harus bergerak, kita harus berbuat, kita harus aktif untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus. Memang kita harus akui, memberitakan Injil itu adalah bukan suatu pekerjaan yang gampang. Kita semua terpanggil untuk memberitakan Injil. Artinya orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus terpanggil untuk memberitakan Injil Kristus, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita beritakan itu? Yang harus kita beritakan itu adalah Injil, kabar baik, kabar keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang percaya kepadanya melalui kebangkitannya, melalui kematiannya di kayu salib. Dia sudah mengalahkan dunia, mengalahkan maut dan dosa. Sebagai orang yang percaya, marilah kita terlebih dahulu memberitakan Injil itu bukan hanya sebatas kata-kata saja, tetapi kita harus hidup menurut Injil yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berjalan dan hidup kita harus dipenuhi oleh Injil Kristus.
berbuat yang baik, berbuat yang benar sebagai tanggapan kita terhadap kasih setia Tuhan dan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang bisa percaya dengan Injil yang kita beritakan? Bagaimana orang bisa mau menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus yang kita beritakan jika hidup kita tidak dapat sebagai contoh, jika hidup kita tidak menjadi teladan atau tiruan, jika kita masih hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan, bagaimana kita bisa memberitakan Injil keselamatan di tengah-tengah dunia ini? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus. Hidup kita membawa sukacita, hidup kita membawa berkat. Itulah kabar baik yang harus kita beritakan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Hidup kita penuh dengan kasih setia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu juga kepada orang-orang yang membenci kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai saksi-saksi di tengah-tengah dunia ini, supaya kami Tuhan berbuat aktif, melakukan sesuai yang berkenan di hadapan-Mu, menyampaikan kabar baik, menjadi berkat, hidup dalam kasih. Itulah Injil yang harus kami beritakan Tuhan, mulai sikap kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami Tuhan menjadi saksi kebenaran di tengah-tengah persekutuan kami dimanapun kami berada. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, orang yang percaya, untuk menjadi saksi-saksi kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.